aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi pulang ke rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 18 Maret 2020, berjudul Pengudusan adalah Doktrin Alkitab. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Teori-teori pengudusan yang salah juga yang timbul karena melalaikan atau menolak hukum Taurat ilahi tampak menonjol dalam gerakan keagamaan sehari-hari. Teori-teori ini salah dalam doktrin dan berbahaya dalam Alkitab praktek sehari-hari. Dan fakta bahwa teori-teori ini mendapat perhatian umum adalah sangat penting agar semua mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai pengudusan ini. Pengudusan yang benar adalah doktrin Alkitab. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menyatakan, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, dan ia berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya." Dicatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, pasal 5 ayat 23. Alkitab dengan jelas mengajarkan apa itu pengudusan dan bagaimana caranya memperolehnya. Juru selamat mendoakan murid-muridnya, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 17 dan ayat 19. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan disucikan oleh Roh Kudus. Dicatat di dalam buku Roma 15 ayat 16. Apakah pekerjaan Roh Kudus itu? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Dicatat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan pemazmur berkata, "Taurat-Mu itulah kebenaran." Mazmur 119 ayat 142. Melalui firman dan Roh Allah telah dibukakan kepada manusia prinsip-prinsip agung kebenaran yang terkandung di dalam hukum-Nya. Dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar dan baik, sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus. Kristus adalah contoh yang sempurna dari tabiat seperti itu. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku." Dicatat di dalam Yohanes 15 ayat 10. "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 29. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia oleh rahmat Allah, membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum-Nya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Pekerjaan pengudusan ini dapat dicapai hanya melalui iman dalam Kristus, oleh kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam hati. Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, "Hai saudara-saudara, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Dicatat di dalam Filipi 2 ayat 12 hingga ayat 13. Orang-orang Kristen akan merasakan dorongan-dorongan atau desakan-desakan dosa itu, tetapi ia akan selalu berperang melawannya. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Kelemahan manusia menjadi bersatu dengan kekuatan ilahi, dan iman berseru, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh
Yesus Kristus. Dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Disalin di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 490 hingga 491. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa pengudusan adalah doktrin Alkitab. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih atas janji Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Saat ini, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan hikmat sorga agar dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik. Saat ini Bapa, anak-anak didik kami menghadapi ujian. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, berikan kekuatan, kesehatan, daya ingat yang kuat kepada mereka. Lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah dengan hikmat sorga, guru-guru dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba menyerahkan tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga, agar sepanjang hari ini mereka melayani dengan hati yang penuh sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau rapi mereka di hari ini Tuhan, agar mereka juga bertanggung jawab dalam pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur, melayani Tuhan, dan lebih daripada itu Bapa, mereka selalu menjadi saluran berkat setiap saat. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat mengatur roda pemerintahan ini boleh sesuai amanat-Mu ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau tahu bahwa virus corona saat sekarang ini berkembang di mana-mana Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan dengan hikmat sorga, agar mereka dapat mengatasi virus corona ini boleh sesuai dengan petunjuk dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seizin Tuhan virus ini berkembang, ada maksud Tuhan yang terindah bagi kehidupan kekristenan kami. Oleh sebab itu biarlah kami hidup setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami juga harus hidup bersih, menjaga lingkungan dan juga kesehatan tubuh kami masing-masing. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami, provinsi kami yang tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bebaskan virus corona dari provinsi dan negara kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku